Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbincang-bincang ya. Iya. Berbincang-bincang pengalaman saat syuting. Gimana Mas Indra? Alhamdulillah Kabarnya sehat? sehat. Jadi kini di sini kita akan menceritakan perihal itu hal-hal yang kita alami Selama syuting lah. kejadian aneh, lihat makhluk-makhluk apa gimana gitu. Pengalaman yang pertama dari saya kan, waktu itu di itu Mas, di asrama itu, asrama tentara. Di situ aku lihat waktu itu kan si Iken kan itu lihat kesusupan siapa itu, Mbak Sakinah, bukan Sakina, siapa ya, Asrama tentara. siapa itu, Mbak Sarti apa? Mas Sarti ya. Iya, Mbak Sarti. Lah waktu itu di belakang saya itu ada yang belangka itu makhluk hitam, cuma nggak ada, tapi ada gambarnya ya, Ada. gambarnya. Itu pas sampai rumah saya itu kayak ditindih. Rep-rep. Prop tindih kan, kalau orang tindih tindih kayak dia itu kayak cuma mau mengambil apa dari saya nggak punya apa-apa, padahal cuma dia kayak posisi dulu gini nih, gimana ya, kayak gini ini sampai sembutan nih aku nih, sembutan pas aku tidur sini kan waktu itu aku turun ke Brebes. Nah, makhluk itu kayak apa sih, nggak punya mata, nggak punya mulut, cuma hitam, Kulit Tapi rata ya. rata, cuma gimana lah. Terus apa lagi ya, coba sih Mas Agung waktu itu. Pengalaman banyak sih Mas. Kalau penampakan secara langsung sih belum pernah ya. Cuman kalau kayak bau amis, bau darah, terus kayak hawa-hawa panas, terus suara-suara mungkin pernah Mas. Cuma yang Kamu inget nggak yang itu, yang di itu makam itu yang pohon gede oh iya, di area malam-malam itu, kamu yang mau niatnya mau ngerjain peserta, cuman pas ngelempar batu pertama itu Mas balik lagi ya. Nah, pikiran saya masih positif Mas, kayak ya paling kena kayu atau apa. Iya. Kedua ketiga balik terus. Nah, jadi langsung pikiran saya itu gimana ya, udahlah ini mah bukan bukan ngebalik secara itulah, kayak jadi kayak saya lempar batu itu ya kayak ada yang nggak wajar lah, nggak wajar. nggak wajar. Memang aku waktu itu di mobil ini, waktu itu di operator, kamu ya operator, waktu itu operator, terus Agung yang lempar batu, si Agung kan. Iya. Agung. Aku dengar waktu batu ledak ke tenda kan. Ke tenda. Setelah itu kan ada orang ngigik kan. Iya, sama orang siul bang, keras pas jam setengah 2 apa jam 2 ya. Itu kayak orang siul keras, cuma sebentar doang sih, langsung hilang. Gitu. Waktu kata Mas Rio kan sama si Kawel ya, kan kata yang baru datang kan udah didengerin suara. Oh iya, waktu mobil ini mogok, pertama datang kan, nyampe kan. Iya. Nyampe itu waktu itu aku udah nggak enak dari depan. Itu udah nggak enak. Akhirnya aku alasan kan, saya pegang tenda aja. Waktu pegang tenda itu udah denger sama Mas Kawel, Mas Dwiki itu. Ya kayak biasa kayak gitu loh. Iya. Cuma
Kalau menurut saya sih paling parah itu sampai yang ke bawah mimpi itu di pas yang waktu pesertanya Mas Indra. Sampai ke bawah mimpi sama di Asrama. asrama, Satu sinyali berarti sama kosan berdarah. kos berdarah. Oh yang viral. Yang viral di TikTok ya, VP itu loh. Sampai ke bawah mimpi Mas. Jadi nggak apa-apa ya cerita ya. Cerita. Mimpi ya. Mimpi saya itu waktu di asrama ya. Saya kan ngerjain peserta itu ya iseng-iseng biar apa sih ya, peserta itu takut. Niatnya ya, niat hati itu gitu. Niat hati itu mau ngerjain peserta, cuman di situ perasaannya udah gak enak Mas. Kayak ada dari sebelah kanan bangunan itu pas si kawel ngebakar dupa hio itu Mas, itu kayak ada orang 3 orang apa 4 orang ada suara jalan kaki Mas. Iya. Saya ngomong ke kawel, well dimatiin dulu depannya. Waktu di mana itu? Waktu di ini asrama ini Mas Indra, Iya. yang Mas Indra waktu jadi peserta. Iya betul. Nah kan teman saya kan ngebanding apa sih itu ya, kayu apa sih, Pintu kalau nggak salah. pintu ya. Iya betul tuh pintu. Ngebanding pintu lah. Nyampe rumah itu pas selesai acara syuting Mas. Awalnya sih kepala pusing. Nah tidur itu kayak gimana ya, kayak misal tidur jam 2, ntar jam ya paling setengah jam apa sejam bangun lagi gitu, kayak gelisah gitu loh Mas. Gelisah lah. Lah pas tidurnya kayak itu jam kalau nggak salah setengah 4 apa jam 4 lah, mimpinya itu didatengin cewek 2 Mas. Cewek 2. Ke rumah ya, saya kayak nggak terima gitulah, marah. Tapi saya belum berpikir bahwa si sosok itu tuh dari tempat itu Mas. Nah, saya ditanyain diam. Pas ditanyain diam itu lama-lama kayak nyerang gimana sih ya, kayak mau Tapi marah, keadaan marah. marah Mas. Marah, tapi dalam mimpi itu saya ngelawan Mas. Ngelawan sebisa saya lah. Intinya pas ngelawan itu nggak tahu kenapa itu si sosok 2 itu tuh nyerah, terus di kepala sini kayak ngeluarin batu cuma warna putih. Warna putih. 2. Nah itu dia tuh langsung ngomong apa itu, tapi saya lupa Mas, tinggal itu ngomong apa Tapi itu. bahasa mana? Itu kan Bahasa sini, daerah sini Mas, Jawa Tengah. Saya juga tahu Mas, nggak ngomong bahasa Indonesia, enggak, bahasa Jawa. Nah, saya paginya mikir Mas, kok saya didatengin gini tuh kenapa ya? Nah saya langsung kepikiran, oh iya semalam waktu Mas Indra jadi peserta itu saya juga merasa nggak sopan lah di tempat itu lah. Mungkin penunggu situ juga agak nggak terima mungkin. Tapi yang herannya kan kok yang didatengin cuma saya gitu loh. Dari kru-kru yang lain itu malah nggak ada gimana. Mungkin kan yang apa ya, yang berpotensi yang apa namanya, yang merekomendasi tempat kan situ. Sih cek lokasi. Pastikan yang pertama dapat tempat kan situ. Terus ada yang lagi yang di mimpi, bawah mimpi. Ada Mas, waktu di mana ya, kosan berdarah apa di mana ya, itu cewek lagi Mas. Enggak, yang terakhir katanya. Yang terakhir Mau makan ya. oh iya, Yang banyak berat. yang lidahnya itu panjang Mas ya, bener itu yang cewek 3 Mas. Jadi di sana itu saya sama Mas Dape itu lagi benerin kamera di rumah saya Mas. Atau tahu cewek 3 itu tuh masuk ke kamar saya Mas. Nah saya nanya baik-baik, kamu itu Nah, siapa? itu waktu itu kejadian malam apa? Pas tidur malam. Pas saya nanya itu dia cuma diem. Kamu itu siapa, kok bisa masuk kamar saya gitu loh. Kayak saya tuan rumah wajib nanya lah, kayak ada tamu gimana kan. Lah ditanya diem, tahu Mas Dape itu marah, nantang ngeluarin bahasa yang kasar lah. Lah marah semua Mas, yang 3 itu, cuma yang berani ngelawan cuma 1 Mas. Jadi badan dia tuh dungkuk sambil pegang perut sama leher saya Mas. Gitulah, saya ngelawan maca doa yang menurut keyakinan saya itu ampuh lah, nggak mempan Mas.
Nah, pas saya baca surat Anas sama surat apalah Anas sama apa yang kemarin dia cerita? Kulhu. Itu malah mundur, Mas. Pas saya ngomong sama Dape, baca surat 2 ini bolak-balik terus, Mas. Bolak-balik. Langsung dia tuh kayak mundur kayak ngejauh gimana sih, Mas? Saya ngelawan kontak fisik, Mas. Bener-bener gimana ya? Kayak saya itu nggak ada tenaganya, Mas. Saya mukul pun kayak nggak ada rasanya bagi dia mungkin. Nah setelah itu Kalau mimpi banyak, Mas, saya, Mas. Mungkin hampir setiap syuting, ya nggak semua setiap syuting ya. Mungkin hampir semua setiap syuting itu saya pulang pasti mimpi. Contohnya kayak kemarin malam aja lah. Kita habis cerita-cerita pengalaman waktu saya mimpi kan, cerita-cerita lah. Baru kemarin, Mas, tidur saya itu bener-bener kayak ada orang yang mau ngebangunin gimana sih, Mas? Kayak kaki itu kayak ada yang megang gini. Nah itulah, denger pas siang-siang saya bangun itu ponakan saya ngomong katanya semalam didengerin suara perempuan nangis di samping rumah. masa nyampe rumah sana. Ya itu kurang paham, Mas. Namanya Ngikutin. iya ya, namanya Ngikutin. kita juga kan nggak ngeliat secara bentuk fisik sosok itu, Mas. Mungkin apa ya? Masukan dari saya. Ketika ini dengan mimpi atau didatengin orang, lebih baik tanyain mau ngapain gitu, berani enggak gitu, Iya sih. Saya mau ngapain gitu. sempat berpikir gitu, Mas. Apa mau ngasih saya omongan apa gitu? Barangkali ada pesan. Iya, saya sempat berpikir gitu, Mas. Iya. Tapi mungkin saya di sana kan over emosi, Mas. Ya namanya orang takut gimana, Mas? Tahu-tahu kita lagi megang-megang kamera, tahu-tahu di kamar dimasukin cewek 3 tanpa ekspresi, Cuma tanpa dari sisi senyum. muka Datar, Mas. datar Intinya kayak inilah ya. putih. Muka putih pucet gimana sih, Mas? Muka putih pucet sama das, kayak pakai daster putih semua, Mas. Iya, betul Tuh. Ya terus aku mau tanya, waktu itu kan aku nggak ikut nih waktu di ini yang bunuh diri gedung. Yang gedung besar itu. Itu gimana itu? Kak Kiki Blangkon. Kalau dari saya gimana ya, kerasanya itu Deg-degan. deg-degan, panik, padahal jujur saya juga belum melihat ya, maksudnya entah apa ada yang di sana itu apa gitu. Cuman pas mulai masuk itu udah ngerasa kayak gitu, nggak tahu itu yang apa ya, kayak pengalaman mungkin dari setiap penelusuran itu yang paling benar. ini Gedung Tegal, daerah yang Tegal. di daerah Tegal. yang pernah kita ke sana buka pintu terus tapi nggak berani nutup, Mana? Bukan. Halaman. belum ada ini mbahnya pas dulu kita masih beberapa orang gitu. Nggak ada pintunya sih, Mas. Nggak ada pintu. Jadi kita lewat Itu ini yang Cok, Tegal, halaman parkiran gede. Oh, mall. Bukan itu. Bukan mall. Itu kan Kalau mall, kalau mall nih, mall mall kayak. ya kan saya sama Agung ini bertiga. inget Mall. nggak? Oh iya. Tuh. Masuk itu nggak berani sama sekali gitu. maksudnya. Iya. Itu padahal cuma ruang kotak aja, ya gak? Ruang kotak kita buka aja pintu setengah udah. Itu gede banget. Auranya Pas masih udah. buka pintu aja kayak ngap panas gimana. Auranya udah. Padahal itu tempat terbuka loh, Mas. Heeh. Di dalam. Aku di mobil aku takut tuh. Iya kan? Iya kan itu. Saya ngomong sama Bang Otok, tuh Bang, nggak usah masuk lagi lah, tutup lagi aja lah daripada resiko. Enggak. Ini gedung yang di sini dekat sini. Gedung katanya dulu itu mau buat kantor pemerintahan. Setelah berjalannya apa itu pembangunan, itu katanya mandur pekerja itu bunuh diri atau orang pikir. Nah, awal pesan sama ini nih anak yang berangkat. Iya.
jangan ke atas yang penting gitu. Soalnya dari aku awam kan, awam. Nggak enak tuh di atas. Iya. Mas, Mas, kan? jadi kita kan syuting di tengah-tengah lokasi kan. Jadi perasaan kita itu di atas, Udah Mas. ada pada yang Kayak lihat ngeliatin terus, Mas. pas dari awal masuk ya. Ya. Saya Mas selama awal-awal kita bentuk gerhana selama syuting. Di situ saya di tempat itu ya paling ngerasa paling ya bilang takut cemen kecing lah kalau kata orang Jawa ya. Mentalnya itu udah beda aja lah. Tempat itu paling takut Mas, jujur. Sama saya ngomong sama Mas Igin kalau bisa ya, kalau dia mau merontak masuk, kalau bisa ditahan, bener kan Mas? Itu waktu pas saya interaksi mau izin itu agak nyerang sedikit itu kayaknya itu nggak terimanya itu ada seorang pernah kesini. Di situ Maksudnya Maksudnya gimana? baru pertama kali datang situ tim ini Tim Gerhana. ya tim gerhana. Itu pas saya interaksi itu nggak terima, tapi cuman ya alhamdulillah saya netralisir itu ya alhamdulillah nggak ada apa-apa sih. Cuman ya energinya itu lumayan dari situ. Energi, kenapa energi? Energinya itu lumayan karena di atas itu ya pusatnya di pusat. Mas di Indra atas. ngerasain sendiri ya Mas. Waktu Iya. diliatin hewan apa itu Mas? Waktu macan itu. Bukan yang waktu Mas Indra ngejar apa sih? Yang ngejar itu loh. Oh, Hewan apa sih itu ya? Warna putih ya? ya, yang waktu di gedung itu ya. Iya, kan ada Mas Udin nih, Iya, Coach Jangkir kan hadir lah waktu itu. Ya, Rasain sendiri lah aku perasaannya merasakan ada orang kayak mau keluar dari pintu tapi dia malu, Mas. gimana. Benar Mas. Jadi Mas Dape pun diliatin. Iya, Pak. iya, Iya. sebelah itu, Mas. Kanan. Nah, benar berarti Mas. Iya. Berarti bukan Mas Indra Dape Halusinasi itu doang. kan? Berarti Mas Indra pun lihat Mas. Makanya waktu Mas Itu Indra bentuknya apa? Bentuknya apa? bentuknya ya, Dari masikin. Apa ya? Bentuknya apa itu? Itu saya itu melihat seperti tinggi besar ya bukan tinggi besar sih, cuman tingginya itu seperti siapa ya, segini lah kayaknya segini, Ya tapi betul itu. Kayak tuyul tua, Mas. Itu. Iya, Gondrong. Enggak, tuyul itu botak, Mas. Iya, bukannya gondrong ya. cuma hitam lah. Iya. Kebotakan. cuman saya pas pulang ya, pas hampir pulang itu kayak ada ngerasa ngikutin, cuman saya mau bilang ke tim takutnya panik, karena kalau misalkan panik itu pasti suges, kan suges. Misalkan satu panik ya semua panik, karena saya diem. Itu tanggung jawab saya sebagai ahli spiritual. Ayolah datang ke rumah, bicara baik-baik. Tapi nggak nyampe ke rumah, alhamdulillah itu udah pergi. Kita pergi. Iya, Terus waktu di apa itu? Di Gombel itu. oh Nah, itu Di Pemalang atau Di Rumah makan di, oh iya. di Pemalang. dari masuk ada. Waktu di Nyali ada enggak? Rumah makan. yang waktu peserta gagal. yang waktu Gagal. peserta Oh, Temennya Mas Indra. ya itu Mas Saiful ya. Nah,